Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami yang membahas tentang modul 1 dan modul 2. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ini masih lanjutan ke bab 9 yang kemarin kita bahas bab berapa ya? Pokok bab 9, bab 10. Bab 10 yang percakapan 2 atau disebut dengan Dewa 2. Percakapan 2. Oke, kita baca dulu. Tuan si 어제 뭐 했어요? 어제 뭐 했어요? Tuan si saudara, Tuan. 어제 itu kemarin. Kemarin. Mo itu apa? Terus 했어요 telah melakukan. Melakukan. Berarti kita cari subjeknya. Meskipun di sini nggak ada nan dan sebagainya. Kalau ada koma, ini berarti dia memanggil. Jadi Tuan atau saudara Tuan itu ya, bebas atau Mbak Mas dan seterusnya itu untuk menghormati lawan bicara, intinya itu. Kata si ketika teman-teman nanti di Korea kemudian disebutkan kata si di depannya, misalnya apa ya? Tony ya, Tony si. Kemudian Endang si misalnya itu mereka menghormati orang yang dipanggilnya pakai si itu. Nah, kalau saya pakainya saudara biasanya. Kemarin ya, kemarin mo 했어요. Kemarin telah melakukan apa? Atau telah melakukan apa kemarin, itu juga boleh. Itu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kita ngikutin subjek predikat objeknya, maka kita harus mengartikan dari belakang. Berarti telah melakukan apa kemarin gitu. Nah, yang bawah ini kita artikan predikatnya dulu baru keterangan. Kalau yang atas itu kita artikan keterangan dulu baru predikatnya. Nah, itu kalau saya ikut yang bawah aja nggak apa-apa. Jadi telah melakukan apa kemarin itu boleh. Kemudian 친구하고 PC방에서 게임했어요. Nah, 친구하고, 친구 itu teman. Kemudian haku di sini bisa diartikan dengan. PC방 itu warnet. Warnet. Eso itu di, karena kegiatan nanti ya. Game 했어요. Telah main game. Nah, di sini pun juga nggak ada subjeknya, maka kita langsung ke predikatnya. Predikatnya adalah game 했어요. Predikat itu selalu di belakang. Maka bisa berartikan telah main game di warnet. Di warnet. Nah, baru 친구하고 dengan teman. Oke. Ada yang ngartikan bersama, biasanya teman-teman itu gini ngartikan telah main game di warnet bersama dengan teman. Nah, padahal kalau kita lihat di sini kan nggak ada teman ya, nggak ada teman, nggak ada kata bersama di situ. Tapi kalau misalnya kita tambahin bersama bisa nggak? Bisa. Misalnya 친구하고 같이 PC방에서 게임했어요. Jadi itu bisa ditambahkan di sini, ada 같이 di sini tapi. Nah, itu bisa diartikan telah main game di warnet dengan teman. Bersama dengan teman gitu. Jadi ada gajinya. Nah, kalau nggak ada gaji ya kita biasakan untuk artikan sesuai dengan kalimatnya. Telah main game di PC Bank di Parnet itu dengan teman gitu. Terus selanjutnya ini kalimat di sini sama yang di atas ya, berarti kita tinggal copy di atas. Saudara Rihan 어제 뭐 했어요? Berarti telah melakukan apa kemarin, disesuaikan dengan subjek predikat objeknya. kemudian 도서관에서 한국어를 공부했어요. Berarti 도서관에서 tadi seperti judul yang kemarin, 도서관에서 itu di perpustakaan. Kemudian 한국어 bahasa Korea. Kemudian 공부했어요 telah belajar. Predikatnya di paling belakang, berarti telah belajar. Objeknya adalah 한국어 bahasa Korea. Keterangannya di perpustakaan. Nah, intinya kalau misal mau mengartikan itu kita cari dulu subjek, predikat, objeknya gitu. Kalau kita sudah tahu itu tuh enak artikannya. Sekalipun kita nggak tahu arti dari objeknya apa, kemudian misalnya nggak tahu objeknya, kita udah tahu predikatnya dan ini di perpustakaan.
Jadi telah belajar, nah pasti ini pembelajaran, hanguko ini pasti pembelajaran gitu ya. Telah melakukan suatu pembelajaran di perpustakaan, itu pasti. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu tusukannya apa ini, misalnya ada eso-nya, eso itu kan keterangan tempat gitu ya. Berarti telah belajar bahasa Korea di mana gitu ya, di Soban. Itu kalau kita ngartikan ya perpustakaan. Tapi kalau kita nggak tahu ya, kalau ada soal pasti ini keterangan tempat seperti itu. Kemudian di sini ada tips hada tungsa. Hada tungsa itu adalah kata kerja hada di sini. Jadi kata kerja khusus hada, nanti ada tipsnya di sini. 게임을 했어요가. jadi kata game 했어요 줄어서 game 했어요가 되었습니다. Dikurangi ya, dengan mengurangi sesuatunya itu menjadi game 했어요가. game 했어요. Jadi kata game을 했어요 itu berubah menjadi game setelah dikurangi. Jadi kuranginya apa kan gitu kan. Nah, yang dikurangi adalah kata partikel objeknya di sini. Nah, di sini kan hilang. Misalnya hilang itu menjadi game 했어요. sama di sini game 했어요. dui itu menjadi 되었어요. kemudian 한국어에는 jadi di Korea 이런 방식으로 만들어진 동사가 많습니다. Nah, di sini kan subjeknya ini subjek kata di bahasa Korea. Nah, kalau kita sudah ketemu subjek, maka kita langsung ke predikat. Predikat selalu di belakang 많습니다. Banyak kata kerja. Di sini ada subjek yang kedua. Banyak kata kerja yang dibuat dengan iron bangsik. Apa namanya? Kok ini metode? Ini bukan metode ini. Salah ini. Bangsik itu cara atau metode. Salah ini. Bangsik itu metode. Metode seperti ini. Nah, ini contohnya di bawahnya ada 공부를 하다 menjadi 공부하다, 노래를 하다 menjadi 노래하다, 운동을 하다 menjadi 운동하다, shopping을 하다 menjadi shopping하다, dan seterusnya gitu ya. Terus kita lanjutkan di sini ada OW 2. Kosakata 2. 장소와 동작. 장소 itu tempat, 동작 itu pergerakan. Kok hilang mana? Nah, ini. 동작 apa? 장소 tadi tempat ya. Tempat dan pergerakan. Oke, kita artikan 공원 itu taman. Terus kemudian coffee shop, cafe. Kemudian 서점 itu toko buku. 도서관 itu apa? 도서관 itu perpus ya? Perpustakaan. Terus 백화점 itu mall. 노래방 karaoke. Maksudnya tempat karaoke. Karaoke. Isibang warnet. Sekarang di sana jarang ya, Isibang. Di sini pun juga jarang di Indonesia. 영화관 itu bioskop atau gedung film. Namanya kan bioskop ya pasti ya. Nah, 극장 itu ada yang artikan sama, gedung bioskop atau gedung film, atau kalau saya itu ngartikan gedung teater. Terus 노래하다 itu berarti 노래 itu lagu, 노래하다 berarti menyanyi. Kemudian game하다 main game. Kemudian 산책하다 jalan-jalan. shopping하다 shopping atau belanja. cekel kita baca buku. baca buku. Terus kemudian 영화를 보다 nonton film. 영화 ya, benar, nonton film. Terus kemudian 음식을 만들다 membuat makanan. 한국어를 공부하다 menjadi belajar bahasa Korea. Terus kemudian 친구를 만나다 bertemu teman. Terus 문법 tata bahasa eso. Nah, untuk artikan eso itu kita lihat dulu keterangannya dulu. Di sini ada 명사 뒤에 붙어서 동작이 이루어지는 장소를 나타낸다. Jadi dengan menempel
menempel atau meletakkan, menempel di belakang kata benda, menunjukkan tempat berlangsung atau terjadi atau dilaksanakan tungjak pergerakan atau perpindahan. Tungjak ya. Tungjak itu pergerakan atau ini apa kegiatan lah ya, menunjukkan tempat berlangsungnya suatu kegiatan. Tungjak kan tungsa ya. Berarti bisa diartikan di situ karena berlangsungnya tempat berlangsungnya atau dilaksanakan pergerakan. Jadi pergerakan itu kayak ya kegiatan gitu. Berarti nanti artinya di. 어디에서 친구를 만났어요? 어디에서 친구를 만나서요? Tadi telah bertemu 친구 teman. 어디에서 di mana? Di mana? Terus kemudian bawahnya 커피숍에서 만났어요. Tadi telah bertemu di kafe. 커피숍에서 만났어요. Oke, terus kita lanjutkan. 영화를 극장에서 봤어요. Apakah melihat atau menonton ya? Apakah menonton film di rumah? Nah, meskipun di sini ada basoyo yang berarti telah ya, telah atau sudah. Ini nggak perlu kita artikan telah di sini. Karena kalau misalnya diartikan telah, nanti agak rancu, agak beda. Telah menonton film di gedung teater. Oh, kok di rumah toh? Enggak no. Gedung teater nih. Wah, salah. Di gedung teater atau dalam kurung bioskop tadi ya. Gedung film. Terus Anio, tidak. Saya telah, nah ini bisa boleh tambahin telah nonton film di rumah. Nah ini bisa nonton film di rumah. Terus kita lanjutkan bawahnya jumare butung moheyo. Jumare telah biasanya. Biasanya di sini kan ada putung. Kemarin saya kalau nggak salah dulu pernah saya bilang bahwa kalau ada putung meskipun di tengah, di depan ataupun yang melekat pada kalimat itu diartikan di awal ini biasanya melakukan apa pada akhir pekan. Gimana? Melakukan apa di akhir pekan atau ya juga biasanya pada akhir pekan melakukan apa itu juga bisa. 도서관에서 한국어를 공부해요. Jadi belajar bahasa Korea di mana? Perpustaka. Gitu. Jadi kalau misalnya kata eso itu melekat pada melekat digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan, berlangsungnya suatu kegiatan. Misalnya saya main game di rumah bersama teman misalnya. Nah, ini bisa diganti dengan 저는 atau dalam bahasa Koreanya 저는 main game 친구 berarti bersama teman 친구하고 친구하고 같이 집에서 게임했어요. 했어요. gitu. Nah, ini bisa. Atau enggak misalnya besoknya tidak di sini bisa misalnya di sini. Nah,
저는 집에서 친구하고 같이 게임했어요. Nah, itu bisa. Itu bisa dilakukan. Intinya kalau apa namanya, kita ingin menunjukkan suatu kegiatan berlangsungnya, menunjukkan berlangsungnya kegiatan itu kita pakai eso. Nah, kalau keberadaan itu kita pakai apa namanya? Kita pakai di gitu ya. Gitu, terima kasih. Cukup dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Sekali lagi saya mohon koreksinya bila terjadi kesalahan atau kurangnya dalam mengartikan agar saya juga mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.